Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. dengan kita di Inayah Media. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu salah satu ustadz di Pondok Pesantren Al Inayah dan juga sebagai kepala sekolah di SMK Al Inayah. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang santai terkait dengan eh, berita yang sedang viral dan hangat-hangatnya di Provinsi Jambi terkait dengan judi online, yang mana judi online ini eh, sangat hangat diperbincangkan di media sosial. Itu eh, pemakainya itu dari umur 10 hingga 20 tahun itu sangat miris sekali karena di umur-umur segitu umur-umur yang sangat produktif. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung berbincang-bincang dengan Ustadz Umam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah. sehat baik. Alhamdulillah. Baik juga Ustadz. Nah, Ustadz, ini kan mungkin Ustadz juga sudah eh, mendengar berita yang sedang viral minggu-minggu ini, Ustadz, terkait dengan judi online yang mungkin anak-anak muda sekarang itu sangat tertarik gitu, Ustadz. Ya. Nah, eh, gimana Ustadz kondisi yang sebenarnya di sekolah maupun di pesantren, Ustadz? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali sedikit menyampaikan bahwasanya sebelumnya mohon maaf, saya berbicara di sini bukan sebagai ustadz atau sebagai ahli agama yang mengerti hukum secara menyeluruh dan secara mendasar. Ini hanya sekilas sharing, Sharing, ngobrol bareng. ngobrol bareng. Ada bukan sebagai kapasitasnya sebagai kepala sekolah atau sebagai ustadz ya, tapi kita sebagai ya sesama mungkin masyarakat yang mungkin menjadi terganggu atau merasa ikut gelisah karena maraknya judi online termasuk di provinsi kita di Jambi, apalagi yang mana berdasarkan informasi juga yang didapat, yang kebetulan kami juga kemarin di hari Rabu ada sosialisasi judi online tingkat SMK se-Kabupaten Tebo, dan di situ memang ada sebuah informasi, ada wacana berita juga bahwasanya Provinsi Jambi itu menjadi salah satu provinsi pelaku judi online paling tinggi atau paling banyak, yang mana kisaran umuran belajar yaitu umur 10 sampai 20 tahun. Ya, ketika saya pun melihat atau baru mengetahui berita tersebut juga sempat kaget juga, sempat shock, loh ternyata Masih banyak muda. juga ya, masih muda-muda. Iya, masih Ya, muda-muda memang gitu. sebelumnya kan setahu saya juga mungkin ya ada juga sebagian anak remaja, tapi mungkin lebih banyak kan orang dewasa. Tapi ketika kemarin ada informasi juga di sosialisasi di Kabupaten Tebo itu, ternyata menurut informasi yang beredar ternyata umur 10 sampai 20 tahun itu menjadi satu umur produktif atau umur yang banyak menjadi pelaku judi online di Provinsi Jambi. Ya, ini sebenarnya cuma ya bagaimana, Umur-umur masih SMP umur-umur ya. ya, umur-umur masih lulus SD, SD ya ya, kan. SD SD masih kan lulusan umur 12 tahun, 12 ya kan, tahun. masuk SMP, masuk ke MTS, dan menjelang SMK juga. Ya. Untuk karena kami juga di pesantren selama ini kurang tahu juga untuk kehidupan nyata atau secara nyata di masyarakat, Masyarakat. karena kami lebih banyak hidupnya di pesantren. Saya rasa ya minim, walaupun ada, mungkin ada, tapi kayak mungkin sulit. Nah, di pesantren sendiri itu secara kegiatan sudah full, dan ya pagi sekolah, siang malam santri juga ngaji, ada kegiatan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin bukan hanya santri, atau mungkin bisa juga dari pengurus, dari mungkin pekerja, kita nggak tahu karena mungkin ya husnuzon kita ya pesantren itu memang tempat baik, Baik ya. tapi kita nggak tahu. Tapi untuk di pesantren sendiri, karena
berkaca ya berdasarkan informasi atau berita tentang usia produktif 10 sampai 20 tahun itu pelaku judi online, sementara kita di pesantren umur segitu itu umur masa lulus MI, MTS ya kan, masa SMP dan SMK. Saya yakin selama anaknya di pondok malah mungkin nggak bisa, karena memang ya nggak bisa megang HP, nggak bisa megang internet. Memang pemakaian internet itu dibatasi. Mungkin itu apa namanya atau kenyataan di lapangan. Tahu kami tapi kan. Entah kalau di rumah pulang kita nggak tahu. Tetap sebagai pendidik, sebagai apa namanya di sekolah bahwa di pesantren tetap kita berusaha juga menanamkan ya nilai kebaikan, menghindari apa hal-hal buruk. Tetap kami mengupayakan itu. Memang kalau di pesantren itu tidak diperbolehkan ya Ustaz untuk membawa HP ataupun elektronik yang lainnya ya Ustaz. Jelas tidak boleh, tidak boleh kan. Kecuali kalau memang khusus SMK ada laptop itu kan digunakan untuk apa namanya sesuai jurusan. Ya, multimedia atau DKV yang mana digunakan hanya ketika pada waktu KBM saja, pembelajaran saja. Di luar itu memang tidak bisa, tidak boleh. Kalau seandainya bisa mungkin bahaya juga ya Ustaz ya? Wah bahaya juga. Bahaya juga dan sulit mengontrolnya ya. Mungkin. Nah sebenarnya Ustadz, apa sih yang kalau menurut Ustadz sendiri ini, apa sih yang bikin anak muda ini tertarik Ustadz untuk bermain judi online? Padahal kan kalau kita ketahui ya Ustadz, itu kan semua settingan gitu Ustadz. Kalau kita lihat video-video yang sudah dijelaskan, bahwasannya itu kan permainan gitu. Nah itu gimana Ustadz pandangan Ustadz? Ini masih juga kemungkinan karena saya juga belum pernah mengalami. Ya kan, nanti khawatirnya kok ditanyakan apa sudah mengalami, enggak, udah nggak pernah ikut juga, cuma mungkin pernah ada kawan atau pernah apa ya satu circle lah dulu entah di sini apa di Indonesia apa ada yang mungkin ya saya bilang mungkin karena saya juga belum tahu, yang mungkin pernah melakukannya. Untuk menurut saya pribadi, kenapa mungkin rata-rata banyak pelajar yang mungkin ikut terjerumus pada judi online, mungkin ya karena iseng, terus mungkin juga apa ya pengen juga tergiur dengan keuntungan apa ya keuntungan besar instan. Karena kan namanya anak-anak kecil, anak-anak muda itu kadang-kadang kan masih apa namanya masih labil ya kan, namanya emosinya, pengendalian jiwanya, tergiur dengan hal sepele yang bisa menguntungkan banyak. Saya kira ya bisa juga menjadi pemicunya. Ya, kayak misal anak umur ya 10 tahun di SD atau mungkin di SMP kan di jajanan di luar kan juga banyak. Namanya sistem lotre kan. Kayaknya apa itu apa beli 1.000 atau beli 2.000 kan. Ambil undian, nanti diundi kayaknya ada yang dapat mie, dapat gelas, dapat apa. Itu kan mungkin salah satu bentuk ya gambling juga. Ya kan ada juga yang malah dapat beli undian tapi nggak dapat juga. Ya karena menjadi replikatnya dengan apa ibaratnya dengan hanya uang saku yang mungkin 5.000, 10.000 itu seakan-akan bisa apa namanya bisa menguntungkan kalau memang nasibnya dia untung ketika mungkin pas dia menang taruhan atau undiannya. Tapi kalau enggak ya nggak jadi jajan. Mungkin malah rugi. Ya kan mungkin itu menjadi salah satu replikasi atau daya tariknya dengan ya untuk instan atau mungkin juga apa namanya iseng-iseng hanya lama-lama tergiur tertarik dan seterusnya. Nah pemain judi online ini, pengguna judi online ini kan bukan hanya sekedar anak muda, bukan di lingkupan anak muda juga Ustaz, tapi juga bahkan yang sudah berkeluarga juga itu ada gitu loh Ustaz. Nah ini kerugiannya yang sangat berbahaya itu menurut Ustaz gimana? Ya, judi online. Judi online ya. Kalau dibilang berbahaya, jelas sangat berbahaya. Baik itu untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan, keluarga terutama kan. Apalagi bagi orang yang sudah berkeluarga terutama punya tanggungan istri, punya anak, ya kan. Ya mungkin tadi dengan iming-iming kemenangan atau iming apa namanya tergiur dengan kemenangan instan, keuntungan instan yang besar. Ya dia mencoba ya lama-lama tergiur dan mulai kecanduan. Ya, bahayanya besar. Mungkin yang awalnya iseng-iseng
lama-lama kecanduan, yang mungkin awalnya mau taruhan 10.000, 100.000, lama-lama mungkin kalau nggak punya apa ya, bondo atau nggak punya modal, ya lama-lama itu isi rumah digadaikan, Iya, itu menjadi bisa. modal judi itu. Perhiasan Bisa. istri, mungkin uang saku anak Anak sekolah, juga SPP gitu. anak, ya kan? Itu bisa ke situ. Ya anak bisa menjadi korban, keluarga dan Jadi lingkungan sekitar sangat sangat-sangat sangat luas ya Ustaz ya ya untuk sangat berbahaya. bahayanya itu. Jadi kalau pandangan Islam sendiri Ustaz terkait judi online ini kan judi, yang namanya judi mesti haram ya Ustaz ya. Nah, ini untuk pandangan Islam sendiri kan kadang kan orang mikirnya gini Ustaz. "Eh, aku main biar untung bisa nafkahin." Kan ada sempat berita nih Ustaz, Iya ada ada. sempat video yang viral itu, aku main judi online itu untuk ngidupin keluarga gitu. Nah, itu dari pandangan Islam itu seperti apa Ustaz? Ini setahu saya bukan berarti saya ustaz sok komentar juga enggak. Iya. Selama saya pernah ngaji juga, dari guru-guru kami juga menjelaskan bahwasanya ya semua tentang perjudian, undian memang ya maksudnya mengadu nasib lah ya kan intinya. Itu memang diharamkan. Walaupun mungkin sejauh pengetahuan saya juga di awal-awal Islam memang mungkin keharamannya tidak secara langsung mutlak sekaligus, tapi memang bertahap. Karena memang judi ya, yang sebelum sekarang itu online kan, melalui virtual dan sebagainya, judi offline lah zaman dulu itu kan, memang menjadi salah satu budaya jahiliyah, budaya orang Arab zaman dulu sebelum Islam berkembang, Islam ada. Maka dari ketika Islam lahir, Islam ada dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, memang setahu saya memang bertahap. Ada sekitar berapa ayat. Yang pertama mungkin disampaikan dulu bahayanya. Ini loh bahaya judi. Tapi ketika disampaikan bahaya judi dengan ayat Al-Quran, memang ada juga sebagian orang Arab yang masih melanjutkan tradisi judi itu. Karena dengan judi itu mereka memang beranggapan ya bisa membawa keberuntungan, bisa membawa kemanfaatan, dan bisa menjadi mata pencaharian bahkan. Dan bahkan di ayatnya pun ada sebagian yang menyebutkan memang ya ada manfaatnya. Ada manfaatnya judi ketika dia untung. Ketika untung. Ya, tapi ketika untung, buntung. Banyak ruginya. Makanya daripada manfaatnya, maka maldorotnya, bahayanya lebih besar, lebih banyak. Maka di ayat selanjutnya memang karena bahayanya, maldorotnya lebih banyak, selanjutnya Islam melarang secara tegas dengan beberapa ayat itu. Memang bertahap. Jadi memang dari dulu itu sudah ada, cuman penyampaiannya bertahap dan pelarangannya juga mulai bertahap ya. Bertahap. Karena memang itu menjadi ya sudah mengakar, ibarat sudah menjadi menjadi budaya lama, tradisi juga, ibarat sudah mengakar, memang sulit. Maka ya ketika melarang pun ya harus bertahap, harus pelan-pelan. Jadi kita kalau mau mengingatkan orang juga harus bertahap Ustaz ya. Otomatis. Kita nggak bisa mau mengingatkan ini nggak boleh sekali, apakah langsung sadar langsung dapat jadian. Nah, bisa aja butuh tahap kok ketika mengingatkan. Apalagi kita manusia biasa, banyak ukuran, tetap kita bertahap. Nah, untuk ini Ustaz, karena kan kita kan juga butuh solusi, masyarakat juga butuh solusi. Seperti apa sih solusi konkretnya Ustaz untuk menangani agar judi online ini tidak lebih menyebar ke lebih banyak lagi Ustaz? Terutama yang di kalangan pelajar dulu ya. Kalangan pelajar. Di kalangan pelajar atau tingkat-tingkat ya remaja menjelang dewasa lah, umur 10 atau mungkin 20 yang katanya menjadi umur paling banyak ya pelaku judi, khususnya di Provinsi Jambi. Ya, saya kira memang dengan proses pendidikan, dengan belajar, dengan ngaji, begitu di sekolah maupun di pesantren, khususnya di pesantren, memang diberi pendidikan, diberi pengetahuan tentang bahayanya judi, haramnya judi, bermanfaatnya judi. Walaupun mungkin ada sebagian yang mengatakan bermanfaat, tapi kan hanya sebagian kecil. Dan tetap lebih banyak madorot dan lebih banyak bahayanya. Baik untuk diri sendiri maupun keluarga maupun orang lain. Memang salah satu yang lebih itu memang ya dengan pendidikan, dengan belajar di forum-forum
lembaga-lembaga pendidikan lah. pendidikan. Begitu juga bagi orang tua yang yang punya anak umur-umur itu ya memang tidak melepaskan tanggung jawab begitu saja. Memang orang tua juga andil untuk harus terlibat mengawasi ketika mungkin anak main sosmed, main HP. Karena setahu saya memang di sosmed itu banyak bertebaran iklan-iklan judul itu kan. Karena kalau ketika kita salah ngeklik aja, salah mencet aja udah larinya ke situs judul, ya kan? Namanya iklan kita karena nggak tahu, tiba-tiba pencet, tiba-tiba klik belum ke download. Padahal ya itu teknologi bahaya. Maka memang ya dari segala sisi kita harus benar-benar ya diperbaiki. Kita yang di pesantren juga terus menerus memperbaiki, mengawasi santri kita, murid-murid kita memang agar tidak terjerumus ke situ. Orang tua juga memang harus bekerja sama dengan guru-gurunya, dengan lingkungan sekitar, supaya anak-anak kita menjadi generasi masa depan bangsa memang ya diawasi dalam arti diawasi untuk ke arah yang positif, bukan diawasi dalam arti menjadi khawatir anak kok hidup saya diawasi terus, bukan, tapi memang diawasi karena menjadi tanggung jawab orang tua. Jangan sampai orang tua terlalu sibuk bekerja, akhirnya anak dipasrahkan begitu saja kepada guru, kepada sekolah, kepada pesantren, nggak mau tahu caranya, nggak mau tahu seperti apa, pokoknya anaknya titipkan, baik buruknya ya udah dipasrahkan. Ya nggak seperti itu. Ya namanya orang tua tetap ikut andil. Itu tetap ikut andil. Itu bisa jadi salah satu faktor ya Ustaz ya. Jadi salah satu faktor anak-anak bisa terjerumus ke sana juga Ustaz, karena kurangnya pengawasan, kepedulian, perhatian. Ya bukan hanya orang tua, mungkin lingkungan sekitar, atau mungkin kakak adiknya, atau mungkin temannya, itu bisa menjadi ya faktornya lah, karena kurang terlibat. Maka dari itu memang salah satu tindakan preventif ya memang yang yang paling aman, walaupun mungkin tidak terjamin 100%, itu memang hidup di pesantren. Walaupun kita tidak bisa menjamin 100% orang yang hidup di pesantren itu pasti terbebas, 24 ya, tapi setidaknya ya kehidupan 24 jam di pesantren itu lebih aman daripada di luar, gitu kan. Mungkin kalau waktu libur aja itu agak was-was ya, juga agak was-was juga orang tua ya. Karena kan sudah ya mungkin dari pesantren juga memantaunya lewat online juga, dengan WA, silaturahim online kan, menanyakan kabar, kegiatan, keseharian dan seterusnya, tetap dipantau. Nah ini menarik sekali Ustadz, karena kita itu kan backgroundnya dari pesantren juga Ustadz ya, otomatis kan buat masyarakat juga, khususnya untuk orang tua wali santri ya Ustadz ya, itu ketika liburan mungkin anak-anak bisa dipantau lebih efektif, lebih intens gitu, agar tidak ikut-ikut pada teman-temannya yang sudah terjerumus ke judul. Karena memang bahayanya luar biasa. Bahayanya sangat luar biasa. Bisa sampai hilang Ustaz rumah itu ya, nanti. Bisa. Motor, HP, mobil dan seterusnya bisa hilang semua. Iya. Ustaz, untuk penutupan Ustaz, kita closing itu mengajak untuk masyarakat agar kita lawan judul Ustaz. Jadi untuk masyarakat semua, kami dari Pesantren Al-Inayah sangat tidak setuju apabila judul masih beredar di wilayah Provinsi Jambi. Dan baiknya anak dari Bapak Ibu sekalian bisa dipesantrenkan agar lebih aman. Itu Ustadz mungkin sekian kita berbincang-bincang terkait dengan judul ini Ustadz. Semoga pemirsa sekalian bisa mengambil hikmah dari yang Ustadz sampaikan. Amin. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.